Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang Statement of Financial Position and Cash Flow. Nama saya Jasmine Alika. Saya Mandari Fazara. Saya Andrea Putri. Tujuan pembelajaran kita yang pertama memahami kegunaan dan keterbatasan laporan posisi keuangan. Yang kedua menjelaskan elemen dan mengklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga menyusun laporan posisi keuangan. Yang keempat menjelaskan tujuan dan kegunaan laporan arus kas. Yang kelima menjelaskan informasi yang terkandung dalam laporan arus kas. Yang keenam mengetahui dasar-dasar menyusun laporan arus kas. Yang ketujuh menjelaskan informasi tambahan tingkat laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Itu ada posisi keuangan dan arus kas. Di situ kita ada dua, itu ada laporan posisi keuangan sama arus kas. Kalau laporan posisi keuangan itu terdiri dari elemen, klasifikasi, format, dan pengungkapan. Sedangkan arus kas itu terdiri dari klasifikasi sama penyusutan dan pengungkapan. Laporan posisi keuangan atau sering kita sebut sebagai neraca. Manfaat itu yang pertama melaporkan aset, liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu. Yang kedua, memberikan informasi tentang sumber daya, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Tiga, membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Di sini ada kegunaan laporan posisi keuangan secara umum. Itu untuk menilai resiko dan arus kas masa depan. Kegunaan bagi pengguna laporan keuangan itu yang pertama menilai fleksibilitas keuangan, yang kedua menilai solvabilitas, yang keempat mengevaluasi struktur pendanaan, yang keempat menganalisis likuiditas. Ini ada keterbatasan. Keterbatasan itu terdiri dari ada satu pilihan pengukuran beberapa aset tertentu berdasarkan biaya perolehan atau historical cost atau biaya perolehan terdepresiasi bukan pada nilai kininya hingga tidak mencerminkan nilai wajar dari aset. Yang kedua itu ada beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Yang ketiga itu ada rekayasa keuangan yang seringkali kemungkinan dilakukan untuk penghasilan pembiayaan off balance sheet. Selanjutnya itu ada elemen laporan posisi keuangan terdiri atas pertama aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Dua, liabilitas. Liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Tiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Selanjutnya, klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Aset dan liabilitas diklasifikasikan dengan suatu cara yang dapat memfasilitasi pengguna untuk dapat mengevaluasi struktur modal entitas, likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Sehingga aset dan liabilitas diklasifikasikan berdasarkan karakteristik operasi perusahaan. Selanjutnya ada aset lancar. Menurut PSAK 1 revisi 2009, itu penyajian laporan keuangan, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika yang pertama itu aset diharapkan dapat direalisasikan atau terjual atau digunakan dalam siklus operasi normal. Yang kedua itu ada aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. Tiga, aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode laporan. Yang keempat itu ada berupa kas atau setara kas kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunanya 12 bulan setelah periode laporan. Next. Disajikan dalam laporan posisi keuangan menurut urutan likuiditas. Yang pertama itu kas dan ekuivalen kas dasar penilaian itu nilai wajar. Terus investasi jangka pendek dasar penilaian itu pada umumnya atau nilai wajar.
Terus beban dibayar di muka itu dasar penilaiannya harga perolehan. Yang keempat itu ada piutang, yaitu estimasi jumlah yang tertagih. Yang kelima itu ada persediaan harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Ada kas yang pertama pada umumnya terdiri atas mata uang dan gito atau demand deposit. Yang kedua, equivalent cash, investasi jangka pendek yang sangat liquid dan akan jatuh tempo dalam jangka 3 bulan atau kurang. Yang terakhir ada restriksi atau komitmen yang terkait dengan ketersediaan kas harus diungkapkan. Itu ada investasi jangka pendek. Itu ada kita bikin ada portfolio, ada tipe, ada penilaian sama klasifikasi. Kalau portfolio itu dimiliki hingga jatuh tempo. Tipenya itu utang. Untuk penilaiannya itu harga perolehan yang diamortasi. Kalau klasifikasinya lancar dan tidak lancar. Sedangkan portfolio itu diperdagangkan. Tipenya itu utang dan ekuitas. Penilaiannya itu nilai wajar, sedangkan klasifikasinya itu lancar. Tersedia untuk portfolio tersedia untuk dijual itu tipenya utang dan ekuitas juga. Penilaian sama, nilai wajar, sedangkan klasifikasinya lancar dan tidak lancar. Beban dibayar di muka pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena jasa atau manfaat akan diterima pada masa yang akan datang. Kas dibayar sebelum beban dicatat. Pembayaran di muka sering berhubungan dengan pertama asuransi, kedua perlengkapan, ketiga iklan, keempat sewa, kelima pemeliharaan peralatan. Selanjutnya ada piutang, tagihan kepada pelanggan atau lainnya atas uang, barang, dan jasa. Itu ada persediaan. Persediaan itu pengungkapannya itu ada dasar penilaian seperti lower of cost of market. Yang kedua itu ada metode penetapan harga seperti FIFO atau Avenger cost. Avenger. Ada lancar dan tidak lancar. Pada umumnya sendiri atas nama investasi jangka panjang. Kedua, aset tetap. Ketiga, aset tidak berwujud. Keempat, aset lain yang bersifat tidak lancar. Aset lancar itu investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi dalam sekuritas, obligasi, saham biasa, atau hasil jangka panjang. Yang kedua, investasi dalam aset tetap berwujud yang tidak digunakan dalam operasi tanah yang ditahan untuk spekulasi. Yang ketiga, investasi yang disisihkan dalam dana khusus. Yang keempat, investasi dalam anak perusahaan. Ini investasi dalam sekuritas, utang, dan ekuitas. Untuk portfolio itu dimiliki hingga jatuh tempo, sedangkan tipe itu ada utang, penilaiannya itu harga peroleh yang diamortitas, sedangkan klasifikasinya itu ada lancar dan tidak lancar. Untuk perdagangan itu tipenya itu utang dan ekuitas, penilaiannya nilai wajar, klasifikasinya itu lancar. Untuk portfolio tersedia untuk dijual itu tipenya utang dan ekuitas, penilaiannya itu sama, nilai wajar, sedangkan klasifikasinya lancar dan tidak lancar. Sedang untuk ekuitas tidak diperdagangkan itu tipenya ekuitas, penilaiannya itu juga tidak wajar dan klasifikasinya sama, lancar dan tidak lancar. Aset tetap yaitu PDP, properti, pabrik, dan peralatan. Aset yang bersifat tahan lama dan tidak operasi reguler perusahaan. Pertama, properti atau kekayaan fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furniture, peralatan, sumber daya yang tidak dapat diperbarui, contoh itu hutan dan mineral. Kecuali tanah, sebagian besar aset tersebut dapat disusutkan, contohnya gedung, atau didepresikan, contoh itu cadangan minyak. Selanjutnya ada aset tak berwujud, aset yang tidak memiliki substansi fisik, tanpa wujud fisik, dan bukan merupakan instrumen keuangan. Yang pertama, hak paten, hak cipta, waralaba, goodwill, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan.
Yang kedua, diamortisasi selama masa manfaatnya yang terbatas. Yang terakhir, secara periodik umur aset tidak berwujud dinilai berdasarkan penurunan nilai atau impairment yang terjadi. Untuk aset lainnya itu ada item-item yang sangat bervariasi dalam praktek, meliputi satu, beban dibayar di muka jangka panjang. Yang kedua itu ada piutang tidak lancar. Yang ketiga itu ada aset dalam dana khusus. Yang keempat itu ada properti yang dimiliki untuk dijual. Sedangkan yang terakhir itu ada kas atau sekuritas yang dibatas. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas yang diperkirakan secara memadai akan dilunasi melalui penggunaan aset lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Satu, utang yang berasal dari akuisisi barang dan jasa, utang usaha, utang gaji, utang pajak, dan lain-lain. Dua, penagihan yang diterima di muka sebelum barang dikirim atau jasa diberikan. Contohnya itu pendapatan sewa yang belum dihasilkan atau pendapatan dari pelanggan yang belum dihasilkan. Yang ketiga, kewajiban lainnya yang pelunasannya akan dilakukan dalam siklus operasi seperti bagian obligasi jangka panjang yang harus dibayarkan dalam periode berjalan atau kewajiban jangka pendek yang berasal dari pembelian peralatan. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika PSAK revisi tahun 2009. Jika yang pertama liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, liabilitas yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, misalnya instrumen derivatif. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang terakhir, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Terus selanjutnya ada ekuitas jangka doang ya. Kewajiban diperkirakan secara memadai, tidak akan dilunasi dalam siklus operasi yang normal, melainkan akan dibayar pada suatu tanggal di luar waktu tersebut. Terdiri dari 3 jenis. Yang satu itu ada liabilitas yang berasal dari pembiayaan seperti penerbitan obligasi, utang sewa guna usaha, dan utang bank jangka panjang. Yang kedua itu ada liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas, seperti kewajiban pensiun, kewajiban pajak tangguhan. Yang ketiga itu ada liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan, seperti provinsi untuk kewajiban garansi. Ekuitas. Sebagian ekuitas pemegang saham, modal saham, nilai pari nominal atau diterapkan atas saham yang diterbitkan. Premium saham, kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai pari atau yang diterapkan. Laba ditahan, laba perusahaan yang tidak didistribusikan. Saham treasury, jumlah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Terus kepentingan dan pengendali atau hak minoritas, bagian dari entitas perusahaan anak yang tidak dimiliki. Di sini ada ekuitas, saham biasa, dan saham preferen. Harus juga mengenai nilai pari di otoritas diterbitkan dan jumlah beredar. Yang kedua, premium saham biasa disajikan satu jumlah untuk saham biasa dan saham preferen. Yang terakhir adalah laba ditahan, jumlah biasa dibagi antara jumlah unoperated dan restricted. Yang terakhir, saham reserve disajikan sebagai pengurang dari ekuitas. Ada laporan posisi keuangan. Untuk formatnya itu ada yang pertama itu ada PSAK, tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan posisi keuangan. Yang kedua itu ada secara umum. Ada 2 bentuk laporan posisi keuangan yang biasa diikuti oleh entitas, yaitu bentuk akun atau akun from, dan bentuk laporan atau report from. Bentuk akun atau akun Menyajikan. Bentuk akun atau account form. Bentuk akun menyajikan secara berdampingan bagian kiri dalam aset dan bagian kanan dalam liabilitas dan ekuitas. Laporan posisi keuangan
31 Desember 2011. Sebelah kirinya itu ada aset lancar, aset tidak lancar. Terus di sebelah kanannya itu ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Di sini ada bentuk laporan atau report from. Bentuk laporan menyajikan secara berurutan ke bawah mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Contohnya, laporan posisi keuangan 31 Desember 2011. Aset, liabilitas, atau ekuitas. Itu ada format diilustrasikan IFRS. Contoh itu ada laporan posisi keuangan di tanggal 31 Desember 2011. Untuk aset tidak lancar dan aset lancar itu masuk ke debit, sedangkan untuk ekuitas, liabilitas jangka panjang sama liabilitas jangka pendek itu masuk ke kredit. Jadi di sini ada contoh gambar laporan posisi keuangan. Nah, ini dari kantor akuntan Randy, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017 dalam ribuan rupiah. Nah, di sebelah kirinya. Nah, di sebelah kirinya ini ada bagian dari aktiva. Nah, ada aktiva lancar. Aktiva lancar itu ada kas sebesar 23.000, piutang usaha 44.800, perlengkapan kantor 4.000, asuransi dibayar di muka 4.000, terus di total aktiva lancarnya sebesar 81.800. Terus yang kedua itu ada aktiva tetap. Nah, kalau aktiva tetap itu peralatan kantor sebesar 100.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 20.000, terus total aktiva tetapnya itu dikurang karena ada penyusutannya, jadinya itu 80.000. Nah, terus total aktivanya itu dari 81.800 ditambah sama 80.000, jadinya 155.800. Terus ini. Terus liabilitas. Nah, di liabilitas ini ada utang lancar, utang jangka panjang, sama ekuitas. Nah, utang lancar itu ada utang usaha sebesar 29.800, utang gaji 10.000, terus utang jangka panjangnya itu yang lama itu ada utang bank sebesar 100.000, terus ada utang bunga sebesar 4.000, terus jadinya total liabilitasnya itu sebesar 143.800. Terus yang kedua itu ada ekuitas. Modalnya 12.000, terus total ekuitasnya jadinya 12.000. Terus total liabilitas dan ekuitasnya jadinya 155.800. Pengungkapan laporan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan posisi keuangan klasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Perincian klasifikasi bergantung pada ketentuan PSAK, misalnya yang pertama piutang antara piutang usaha pihak ketiga dan piutang usaha dengan pihak terelasi. Yang kedua persediaan disklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam proses atau barang jadi. Yang terakhir ada aset tetap, diskualifikasi terpisah menurut kelompok aset. Misalnya tanah, bangunan, peralatan. Selanjutnya ada pengungkapan juga dapat disajikan pada laporan posisi keuangan atau dapat juga dilaporkan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Misalnya itu ada informasi mengenai jenis saham, yaitu jumlah saham modal dasar dan jumlah saham diterbitkan dan disetor penuh dan nilai nominal saham. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan secara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Tujuan utamanya
menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Laporan arus kas menyediakan jawaban dari beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, dari mana kas berasal? Yang kedua, digunakan untuk apa saja kas? Yang ketiga, bagaimana perubahan dari saldo kas? Itu ada kegunaannya. Itu mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. Yang kedua itu mengevaluasi struktur keuangan entitas, termasuk likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Ketiga, memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi atau akrual. Analisis perbedaan ini seringkali dapat membantu dalam mengevaluasi kualitas laba entitas. Yang keempat, membandingkan kinerja operasi antara entitas yang berbeda karena arus kas neto dari laporan arus kas tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode akuntansi dan pertimbangan manajemen. Tidak seperti basis akrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. Yang kelima, memudahkan penggunaan laporan keuangan untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus masa depan antara entitas yang berbeda. Selanjutnya ada kas dan setara kas. Kas itu terdiri atas saldo kas, cash on hand, dan rekening giro, demand atau demand deposit. Setara kas itu investasi yang bersifatnya sangat liquid dapat segera dikonversi menjadi kas berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Misalnya deposito jangka pendek 3 bulan dan tidak termasuk investasi dalam bentuk saham. Selanjutnya itu ada format arus kas. Di situ ada formatnya itu terdiri dari akun arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, kenaikan atau penurunan bersih kas. Total itu ada kas awal. Nah, total itu dapat dari kas akhir tahun. Isi dan format penerimaan kas dan pengeluaran kas selama suatu periode dalam laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3. 1. Operasi arus kas masuk. Penjualan barang dan jasa menerima royalti atau komisi. Pendapatan bunga dapat juga masuk di aktivitas investasi dan dividen yang diterima dapat juga masuk di aktivitas investasi. Terus arus kas keluar, pembayaran kepada pemasok, pegawai, pajak, dan bunga pinjaman atau dapat juga masuk di aktiva pendanaan. Yang kedua ada investasi, aktivitas berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Investasi itu ada 2, itu arus kas masuk, penjualan aset tetap, penjualan aset tetap berwujud, penjualan saham atau instrumen uang entitas lain, penerimaan dan pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Arus kas keluar itu pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, pembelian investasi saham atau instrumen uang lain, pengeluaran untuk pemberian pinjaman kepada entitas lain. Yang ketiga itu ada pendanaan. Itu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah setara, komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas, meliputi ada perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dalam pengembalian atas investasi. Yang kedua itu ada meminjamkan uang dari kreditor serta pelunasannya. Untuk arus kas masuk itu menerbitkan saham, menerbitkan instrumen utang. Sedangkan arus kas keluar itu membeli kembali saham atau saham treasury, membayar utang atau pinjaman, membayar dividen kepada pemegang saham, dapat juga masuk di aktivitas operasi. Isi dan format arus kas dan arus kas keluar yang diklasifikasikan menurut aktivitas. Bahwa di sini ada pool kasnya, terus
itu berasal dari aktivitas operasi arus kas masuk ketika penerimaan kas atau pendapatan melebihi pengeluaran kas beban. Terus yang kedua itu ada aktivitas investasi. Itu masuk juga ke pool kas. Kalau aktivitas investasi itu berasal dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Terus penjualan sekuritas hutang atau ekuitas entitas lain. Tiga, penagihan pinjaman dari entitas lain. Terus ada aktivitas pembiayaan juga masuk ke arus kas. Yang pertama itu penerbitan sekuritas ekuitas, penerbitan utang atau obligasi dan wesel. Terus dari pool kas ini ada arus kas keluar. Yang pertama itu aktivitas operasi ketika pengeluaran kas atau beban melebihi penerimaan kas atau pendapatan. Yang kedua aktivitas investasi yaitu pembelian properti, pabrik, dan peralatan. Terus pembelian sekuritas utang dan ekuitas entitas lain. Terus yang ketiga pinjaman kepada entitas lain. Terus ada arus kas keluar, itu aktivitas pembiayaan, yaitu pembiayaan dividen, penebusan utang, terus pembelian kembali modal saham. Selanjutnya ada penyusunan laporan arus kas. Sumber informasinya, informasi untuk membuat laporan arus kas biasanya berasal dari yang pertama dari laporan posisi keuangan komparatif, yang kedua dari laporan laba rugi komprehensif periode berjalan, dan yang terakhir dari data transaksi terpilih. Selanjutnya itu ada arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan dua metode, yaitu metode langsung yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto atau gross dan pembayaran kas bruto, atau yang kedua itu ada metode tidak langsung, dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non kas, aktual dan tangguhan dari pos penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Terus yang selanjutnya itu ada metode langsung. Metode langsung memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan, informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan rugi komprehensif. Berikut adalah bagian aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Di sini ada akun arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama penerimaan kas dari pelanggan sebesar 285 juta rupiah. Yang kedua ada pembayaran kas kepada pemasok 150 juta rupiah. Pembayaran kas kepada karyawan sebesar 84 juta rupiah. Pembayaran bunga sebesar 27 juta rupiah. Pembayaran pajak sebesar 15 juta rupiah. Jadi arus kas neto dari aktivitas operasi itu 285 juta dikurang dari pembayaran kas kepada pemasok, kepada karyawan, pembayaran pajak, dan pembayaran bunga. Jadi totalnya 9 juta. Metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba rugi neto dari pengaruh. Yang pertama itu ada perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. Yang kedua itu ada pos non kas seperti penyusutan, provisi pajak, penangguhan dan keuntungan dan kerugian mata uang asing yang belum direalisasi, serta laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan. Yang ketiga itu ada pos lain yang berkaitan dengan aktivitas investasi pendanaan, misalnya laba dari penjualan aset tetap. Aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung dalam ribuan rupiah. Yang pertama itu ada arus kas dari aktivitas operasi sebesar 27 juta, terus laba sebelum pajak, penyesuaian untuk depresiasi 60 juta, terus kenaikan piutang usaha dikurang 18 juta, kenaikan utang usaha 30 juta, penurunan liabilitas pajak tanggungan
9 juta, terus keuntungan penjualan aset tetap 39 juta. Kas yang dihasilkan dari operasi itu jadinya 51 juta. Pembayaran bunganya 27 juta, pembayaran pajak 15 juta. Terus jadinya arus kas neto dari aktivitas operasinya itu 51 juta dikurang 27 juta dikurang 15 juta itu jadinya 9 juta. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Informasi ini relevan bagi investor karena informasi perubahan aset. Jangka panjang memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba yang dihasilkan dan arus kas masa depan. Bagian ini juga membantu pengguna dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas atau meningkatkan kapasitas, dan apakah entitas hanya secara pasif melakukan investasi pada instrumen utang. Ilustrasi laporan kas aktivitas pendanaan. Di sini ada contoh dari perusahaan sebelumnya, arus kas aktivitas investasi. Ini kita dalam rupiah. Itu ada perolehan dari penjualan aset tetap sebesar 24.884.000. Ada pembelian aset tetap dan aset tak terwujud itu kita kurang itu sebesar 319.604 juta itu kita kurang. Ada akuisisi investasi obligasi itu sebesar 10.539.000 itu kita kurang. Untuk penerimaan dari pelepasan investasi di entitas asosiasi sebesar 326.015.000. Jadi total dari arus kas neto dari aktivitas investasi itu sebesar 20.746.000. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Penggunaan laporan keuangan memerlukan informasi arus kas dari aktivitas pendanaan untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal entitas. Informasi ini penting untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Berikut adalah ilustrasi laporan arus kas bagian aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan, kenaikan utang bank itu sebesar 26.050.000. Pembayaran dividen dikurang 9.492.300. Penerbitan saham biasa sebesar 431.732 juta. Perolehan saham treasure 13.392.000. Arus kas neto dari aktivitas pendanaan itu 26.050.000 dikurang 9.492.300 ditambah 431.732 juta dikurang 13.392 juta, jadi 434.700 juta. Ini ada contoh soal laporan. Itu ada dari perusahaan telemarketing dalam tahun pertama operasi pada tanggal 1 Januari 2011 menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai satu seharga 50.000 secara tunai. Perusahaan menyewakan ruang kantor, furnitur, dan peralatan komunikasi serta melaksanakan survei dan jasa pemasaran sepanjang tahun pertama. Pada bulan Juni 2011, perusahaan membeli tanah seharga 15.000. Laporan posisi keuangan komparatif pada awal dan akhir tahun 2007 diwujudkan dalam ilustrasi berikut. Ini ada contohnya, itu ada penyusunan laporan arus kas. Di sini tinggal masukin aja laporannya dari soal sebelumnya. Penentuan. Yang pertama, kas yang disediakan oleh aktivitas atau digunakan dalam operasi. Kedua, kas yang disediakan oleh atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan. 3. Perubahan NSIK naik atau turun kas selama periode berjalan. 4. Rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo awal kas dan saldo akhir kas. Ini di sini ada contoh laporan arus kas. Ini tinggal dimasukin aja kayak tadi. Terus
Di sini ada aktivitas signifikan non-kas. Jadi nggak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan kas. Contoh dari aktivitas non-kas yang signifikan adalah penerbitan saham biasa untuk membeli aset, konversi obligasi menjadi saham biasa, penerbitan surat utang untuk membeli aset, yang terakhir pertukaran aset jangka panjang. Selanjutnya ada laporan arus kas. Tanpa kas, perusahaan tidak akan dapat bertahan. Arus kas dari operasi itu terdiri dari jumlah tinggi, yaitu perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk membayar tagihan, sedangkan untuk jumlah rendah itu perusahaan mungkin harus melakukan peminjaman atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk membayar tagihan. Di sini ada likuiditas keuangan. Likuiditas keuangan. Rasio cakupan uang tunai lancar sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi dengan liabilitas lancar rata-rata. Terus rasio ini mengidentifikasikan apakah perusahaan dapat melunasi liabilitas lancarnya dalam tahun tertentu dari operasi. Rasio yang mendekati 1:1 adalah bagus karena mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua liabilitas lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya fleksibilitas keuangan. Rasio cakupan uang tunai itu rumus fleksibilitas keuangan itu rasio cakupan uang tunai sama dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi total liabilitas rata-rata. Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Akibatnya, rasio ini menandakan apakah perusahaan dapat membayar hutang-hutangnya yang bertahan hidup jika sumber dana eksternal terbatas atau terlalu mahal. Itu ada arus kas, itu ada dari perusahaan Nestor Company. Ini kita buat analisa arus kas beban. Itu ada terdiri dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi sebesar $411.750. Kita dikurangi dari pengeluaran modal dan dividen itu sebesar $253.500 dan sedangkan dividennya itu $19.800. Nah, itu total dari arus kas bebas sebesar $139.450. Jumlah arus kas di diskresioner perusahaan untuk membeli investasi tambah, untuk melunasi hutang, membeli saham, treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan. Nah, Sekian presentasi dari chapter 5. Selanjutnya kita bakal ngebahas soal yang ada di chapter 4. Di sini ada dari perusahaan Petersburg Show income statement for the year ended Desember 31, 2010. Di sini ada akun net sales sebesar $980.000 di kredit, CLGSS sebesar $516.000 di kredit. Jadi gross profitnya dikurang ya, jadi totalnya $464.000. Selling expense-nya sebesar $140.000 di debit, administrative expense-nya sebesar $181.000. Jadi di total ditambah totalnya jadi $321.000. Itu jadi $103.000. Other income and expense-nya, rental revenue-nya sebesar $29.000 di debit, loss on sale of pen asset-nya di debit sebesar $15.000. Jadi totalnya $14.000. Income from operation-nya itu sebesar $157. Itu ditambah dari $143.000 ditambah $14.000 dari hasil administrative expense. Terus interest expenses sebesar $18.000 di kredit,
income before income taxes sebesar totalnya jadi 139.000. Income tax-nya 30.600. Net income-nya jadi 139.000 dikurang 3.600 jadi 108.400. Selanjutnya ada other comprehensive income. Unrealized gain on securities net of tax. Itu ada 31.000 di kredit, comprehensive income-nya jadi 139.400. Ditambah dari yang net income-nya. Earning per share-nya jadi 108.400 dibagi 20.000, totalnya $92. Yang kedua, Witherspoon Chuko Comprehensive Income Statement for the year ended 31 tahun 2010. Net income-nya sebesar 108.400. Other comprehensive income-nya ada unrealized gain on securities net of tax sebesar 31.000 di kredit. Comprehensive income-nya jadinya ada 139.400. Yang terakhir itu jawabannya the combined statement has the advantage of not requiring the creation of a new financial statement. However, barring net income as a subtotal on the statement is a disadvantage. Selanjutnya ini kita ngejelasin dari soalnya itu ada kita disuruh ngebuat untuk mencari net income. Nah, akun ini ada net sale-nya itu sebesar 140.000. Untuk less cost of goods sold-nya itu kita kurangi sebesar 260.000. Untuk administrative expense-nya itu kita kurangi jadi 100.000. Untuk selling expense-nya itu dikurangi 180.000. Untuk discount operation loss itu dikurangi 40.000. Maka total dari income before income tax-nya itu sebesar 60.000. Selanjutnya kita nyari net income. Nah, maka di sini kita masukin net income tax-nya itu tadi di soal ada 60.000 dikali 30. Maka totalnya 18.000. Maka net income itu 42.000. Selanjutnya ada income before income tax-nya itu sebesar 100.000. Income tax-nya itu sebesar 30.000. Sedangkan untuk income from continue operating-nya itu maka totalnya 70.000 dikurangi dari income before sama income tax. Terus kita nyari net income-nya. Jadi ada discontinue operating less applicable income tax off itu 12.000. Minus 28.000. Maka net income-nya itu ada 42.000. Ini 60.000 ditambah 40.000 dibagi 40.000. Nah, untuk ini ada earnings per share-nya income for continue operating 70.000 dibagi 20.000 itu sebesar 3,50. Loss on discount operating net of tax itu dikurang 1,4. Maka net income-nya 42.000 dibagi 20.000 itu sebesar 2,10. Kok gitu sih? Beda sejam lebih. Belum. Kok begini? bisa Oh ini. Oh iya. Yang pertama itu unrealized holding loss on non-trading equity securities. Berarti yang other comprehensive income, unrealized holding loss on trading equity securities. Yang kedua itu yang C, other income or expense, gain on sale of trading equity securities. Terus yang ketiga itu adalah yang A,
revenue, sales revenue. Yang keempat itu yang ketiga itu yang A. Iya benar. Yang keempat itu yang C, other income or expense loss on impairment of goodwill. Terus yang kelima itu yang B, operating expense, sales salaries accrued. Keenam itu yang G, addition to retained earning. Net income for the period. Terus yang ketujuh itu yang C, other income or expense, loss on sale of investment. 8 itu yang B, operating expense, depreciation on equipment used in operation. 9 itu yang H, deduction from retained earning, cash dividend declared and paid. Terus yang 10 itu yang F, an addition or deduction from beginning balance, correction of an error due to expensing the cost of equipment in a previous year. Terus yang ke-11 itu yang C, other income or expense, insurance gain on flood loss, insurance process exceed the carrying amount of asset destroyed. 12 itu yang 12 yang D, discontinue operation. The company has decided to stop production of its candy division and suffered a loss on the sale of this division. Ini bagi satu-satu ya, bagi 3 soal. 4. Tipe 2. 2B. Jadi ya di sini ada disuruh bikin ledger. Yang pertama ada akun cash, balance-nya 15.000. Yang kedua ada prepaid insurance sebesar balance-nya 9.000, adjusting-nya 3.500, terus 5.500 di debit. Di sini ada salaries expense, balance-nya 80.000, terus adjusting-nya 3.600 di debit, totalnya 83.600 di debit dan di kredit. Di sini ada share capital ordinary, balance-nya 400.000. Account receivable-nya balance-nya 13.000, retain earnings-nya balance-nya 82.000, itunya 31.640. Jadi totalnya 113.640.000 di kredit. Maintenance expense-nya balance-nya 24.000, cost-nya 24.000 di debit dan di kredit. Allowance for the full account-nya balance-nya 1.100 di kredit, adjusting-nya 450.000 di kredit, totalnya 1.560 di kredit. Gross revenue-nya 8.900 di debit, balance-nya 200.000 di kredit. Di debitnya itu 191.100, jadinya ada 200.000 di debit dan di kredit. Depreciation expense building saya adjusting-nya 4.000 di debit, cost-nya 4.000 di kredit. Selanjutnya ada land 350.000, balance-nya di debit. Green fee revenue-nya kelasnya di debit 5.000, balance-nya 5.900. Depreciation expense equipment-nya adjusting-nya 15.000 di debit, kelasnya 15.000 di debit. Yang building. Selanjutnya ini ada buildings yang itu masuk ke debitnya itu 120.
Ini ada rental revenue, ini ada cost-nya sebesar 19.200 di kredit untuk debit. Untuk kreditnya itu ada 17.600 sama 1.600, maka total itu sama balance. Untuk revenue ini ada di soal itu sebesar 1.600. Untuk akum depreciation equipment itu ada di kredit sebesar 70.000 sama 15.000, maka total 85.000. Untuk akum depresiasi buildings itu ada di kredit sebesar 38.400 dan 4.000, maka total 42.400. Utilities expense itu ada di debit 54.000, untuk cost-nya itu masuk ke kredit sebesar 54.000. Untuk insurance expense itu masuk ke debit sebesar 3.500, untuk maka cost-nya itu masuk ke kredit juga sebesar 3.500. Rent receivable itu ada adjusting itu 1.600 masuk ke debit dan kreditnya sama 1.600. Untuk bad debt expense-nya itu masuk ke debit itu 450, sedangkan cost itu masuk ke kredit. Sedangkan income summary-nya itu masuk ke expense-nya itu 184.560 itu masuk ke debit. Income itu 31.640 itu masuk ke debit, sedangkan revenue itu 216.200 masuk ke kredit. Nah, selanjutnya ada salaries payable. Payable-nya ini ada di kredit sebesar 360.000 masuk ke kredit. Unier dues revenue itu masuk ke kredit 8.900 dan equipment-nya itu masuk ke debit 150.000. Terus yang B-nya itu from the trial balance and the information given below, prepare annual adjusting entries and post to the ledger account. Yang pertama itu the building have an estimate life of 30 years with no residual value menggunakan straight line method. Terus yang pertama itu berarti akunnya itu depreciation expense di debit sebesar 4.000. Terus kreditnya itu accumulated depreciation building 4.000. Nah, 4.000-nya ini berasal dari 1/30 dikali 120.000. Karena terus yang kedua, the equipment is depreciated at 10% per year. Depreciation expense equipment 10% dikali 150.000. Terus di kreditnya itu accumulated depreciation equipment 15.000. 3. Insurance expired during the year 3.500. Terus berarti akunnya itu insurance expense 3 insurance expense 3.500. Maaf. Terus kreditnya itu private insurance 3.000. 3.500. Udah. Jadi kok disampai di kreditnya itu private insurance 3.500. Terus yang keempat itu the rent revenue represent the amount received for 11 months for dining facilities the December rent has not yet been received. Nah, yang keempat berarti akunnya itu rent receivable sama rental revenue-nya di kredit sebesar 1.600. Itu dari 1/11 dikali 17.600. Terus yang kelima
Yang kelima itu, it is estimated that 12% for the account receivable will be uncollectible. Kelima berarti akunnya itu bad debt expense sebesar 460, terus di kreditnya itu allowance for doubtful account sebesar 460. 460 itu berasal dari 13.000 dikali 12%, terus hasilnya itu dikurang 1.100. Terus yang keenam, salaries and wage earned but not paid by Desember 31 sebesar 3.600. Yang keenam itu berarti akunnya itu salaries expense sebesar 3.600 sama salaries payable di kredit sebesar 3.600. Terus yang terakhir yang ketujuh itu this received in advance from members sebesar 8.900. Berarti akunnya itu this revenue sebesar 8.900 dan unearned this revenue sebesar 8.900. Di sini ada dari perusahaan Chriswood Golf Club Adjusting Trial Balance Desember 31. Di sini cash di debit itu sebesar 15.000, di account receivable-nya di debit 13.000, allowance for doubtful account-nya di kredit 1.500. Prepaid insurance-nya di debit 5.500, lainnya sebesar 350.000 di debit, building-nya 120.000 di debit, accumulated depreciation building-nya di kredit 42.400. Equipment-nya 150.000 di debit, accumulated depreciation equipment-nya sebesar 85.000 di kredit, salaries payable-nya sebesar 3.600 di kredit, share capital ordinary-nya 400.000 di kredit, retain earnings-nya 82.000 di kredit, terus revenue-nya 191.100 di kredit, greens fee revenue-nya 5.900 di kredit, rental revenue-nya 19.200 di kredit, administrative expense sebesar 54.000 di debit, salaries expense-nya 83.600 di debit, maintenance expense sebesar 24.000 di debit, bad debt expense sebesar 460 di debit, unaudited revenue-nya sebesar 8.900 di kredit, rent receivable-nya sebesar 1.600 di debit, depreciation expense building-nya sebesar 4.000 di debit, depreciation expense equipment-nya sebesar 15.000 di debit, insurance expense sebesar 3.000 di debit. Ini totalnya jadi 839.660. Yang kredit juga harus balance ya. Ini baca. Yang D-nya itu ada dari tanggal 31 Desember itu ada dues revenue itu di debit sebesar 100, sedangkan grace fee revenue itu sebesar 5.900, rental revenue sebesar 19.200 di debit. Nah, income summary-nya itu ada di kredit sebesar 219.200. Selanjutnya itu ada income summary itu 184.560 itu di debit, until expense, bad debt expense, salary expense, maintenance expense, expense buildings, depreciation expense equipment, insurance expense itu masuknya ke kredit semua. Itu kita total, maka income summary-nya itu masuk ke debit sebesar 31.640, rental earnings-nya 31.640. Nah, ini soalnya udah kita hitung semua dari perusahaan. Maka buat kalian yang masih bingung, kalian bisa langsung tanya-tanya aja.
Tanya aja. Nanti kita itu udah ngejelasin di semua perusahaan dan semua semua perusahaan dan alur kasnya dari ada return earnings, terus net income, cara nyari net income. Nah, makanya dari kita sekian video dari kita. Makasih Punya. Sampai ketemu di chapter 6 selanjutnya. Bye bye.